Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan kartu grafis ya, graphic card. Contohnya ini kartu grafis atau yang dikenal dalam bahasa Inggris graphic card, nama lainnya video card atau kartu video. Namun masyarakat umum lebih banyak menyebutnya dengan BGA card. Nah, pertanyaannya semacam ini. Saya memiliki komputer dengan spesifikasi ini. Kartu grafis apa ya yang cocok saya gunakan untuk game, misalnya seperti itu. Atau pertanyaan lain yang senada, yang mirip seperti itu. Nah, perlu diketahui di sini, kalau kita bicara tentang kompatibilitas, yaitu kompatibilitas itu kesesuaian ya. Ini kompatibilitas, bahasa Inggrisnya compatibility, artinya kesesuaian. Jadi kompatibilitas atau kesesuaian antara perangkat satu dengan lainnya itu harus diperhitungkan lebih dulu. Jadi seperti kartu grafis ini, nanti kompatibilitas pertama yang diperhitungkan harus dengan apa? Dengan motherboardnya. Kesesuaian dengan motherboardnya. Itu yang paling utama. Baru setelah itu pikirkan yang lain ya. Jadi ciri-ciri atau spesifikasi yang lain. Tapi yang terpenting itu. Nah, dalam kaitan ini, kompatibilitas kartu grafis dengan motherboardnya ini tertekan yang paling utama pada interface-nya, antar mukanya. Ini antar muka untuk motherboard, sedangkan di sini antar mukanya adalah yang di bawah ini nih. Ini interface-nya ini jenis apa? Nah, pada kartu grafis zaman sekarang ataupun motherboard-nya, interface yang digunakan adalah PCI Express atau PCIe. Ini merupakan interface modern yang berkecepatan tinggi. Umumnya pakai itu. Nah, di sini dia pakai PCIe yang versi berapa? Nah, itu yang penting. Termasuk versi yang ada pada motherboard-nya, itu yang harus sesuai lebih dulu sebelum memikirkan yang lain. Nah, sebelum kita membahas itu, mari kita lihat interface PCIe itu sendiri tentang versi-versinya. Sudah saya tuliskan di sini di papan tulis ini. Versi PCIe yang versi pertama 10 itu muncul pertama kali tahun 2003. Nah, dia itu memiliki throughput. Ini ya, throughput. Throughput itu apa? Pada sesi yang lalu sudah kita bahas, yaitu banyaknya data yang mampu ditransmisikan atau ditransfer dalam kurun waktu 1 detik. Nah, di sini untuk kartu grafis PCI Express yang versi 1, untuk per jalurnya itu kecepatannya adalah 0,25 GB per detik. Itu kecepatannya untuk setiap jalurnya. Misalnya Anda menggunakan kartu grafis yang berkecepatan 8 kali. Jadi PCIe yang kecepatan 8 kali. Ini contohnya. Berapa kecepatannya? Tinggal kalikan 8. Karena per jalurnya adalah 0,25. Sehingga yang 8 kali itu adalah 2. Yaitu 2 GB per second. Kalau yang 16 kali, PCIe yang 16 kali, tinggal kalikan 16. Sehingga kecepatannya di sini adalah 4 GB per detik atau per second. Nah, bagaimana kalau yang 4 kali? Di sini nggak saya tuliskan ya, yang 4 kali atau 2 kali. Ya sudah, kalikan aja ini dengan yang 2 kali atau yang 4 kali tadi. Itu adalah kecepatan transfer datanya yang dikenal dengan istilah throughput. Nah, kemudian untuk yang versi 2. PCIe versi 2 kecepatannya lebih tinggi. Ya, dia pertama kali dikeluarkan tuh tahun 2007. Dia kecepatannya 2 kali lipat. Untuk per jalurnya, kecepatannya adalah 0,5 GB per second. Kalau yang 16 kali berapa? Ya kalikan 8 aja. Kalikan 16 ya. Hasilnya adalah 8. Kalau yang berkecepatan 8 kali, ya sudah, kalikan ini 8. Hasilnya adalah 4 GB per second. Nah, begitu seterusnya ini. Ada yang versi 3, versi 4, versi 5, dan sebagainya. Ini kecepatan transmisi data, jadi throughputnya untuk per jalur. Contoh ya, saya ambilkan di sini yang 6 ini aja deh. Nah, ini kecepatan per jalurnya adalah 7,563 GB per second per jalur.
Kalau Anda menggunakan kartu grafis PCIe yang versi 6, kemudian dia 8 kali, berapa throughputnya? Kecepatannya berapa? Kecepatannya ya ini kalikan 8. Hasilnya adalah 60,5 GB per sekon. Kalau yang 16 kali ya sudah, ini kalikan 16. Hasilnya kurang lebih segini, 121 GB per sekon. Ini kecepatan transmisi datanya atau transfer datanya. Nah, mari kita lihat sekarang kesesuaiannya. Misalnya kayak begini, jadi kompatibilitasnya ya yang kita perhitungkan. Misalnya komputer Anda menggunakan motherboard dengan PCI Express versi 5, katakan begitu. Nah, versi 5 yang 16 kali. Di motherboardnya itu 16 kali. Nah, kalau di sini versi 5 16 kali besarnya adalah 63 lebih, 63 GB per sekon. Katakanlah saya bulatkan 63 GB per sekon. Nah, yang cocok di sini adalah kartu grafis semacam ini yang sama, yaitu yang versi PCI-nya, PCI Express-nya harus yang versi 5 dan 16 kali. Kalau itu sama versinya, itu dipasangkan di sini, pas, itu match. Artinya dia kompatibel. Kompatibel itu sesuai, pas, cocok di situ. Nggak mungkin nggak cocok, karena sudah spesifikasinya sama. Nah, barulah Anda boleh perhitungkan yang lain. Misalnya besarnya memori ya, VRAM dari kartu grafis, kemudian FPS-nya, baru berhitung itu. Tapi yang pertama kali harus ini kompatibilitasnya ini. Nah, bagaimana misalnya seperti ini. Ini versi 5, PCI versi 5. Kemudian Anda pasang dengan versi yang 4, PCI versi 4. Jadi kartu grafisnya ini versi 4. Tetap bisa berjalan. Namun yang terjadi, kecepatannya akan mengikuti PCIe yang terendah. Karena ini versi 5, ini versi 4, ngikuti yang versi 4. Dalam kaitan ini, ya nanti kerjanya akan semakin lambat. Seperti itu. Bagaimana kalau dipasangkan dengan kartu grafis yang versinya lebih tinggi? Misalnya versi 6. Tetap dia bisa jalan. Namun nanti kecepatannya nggak ikut yang versi 6, tapi ikut yang versi 5. Jadi ikut yang versinya lebih rendah. Seperti itu. Itu yang pertama kali diperhitungkan. Karena banyak orang yang bilang, misalnya ini versi 5, tahu-tahu dikasih tahu, belilah yang ini kartu grafis ini, nggak taunya dia misalnya versi 3. Percuma. Ya kecepatannya akan turun, dia akan ikut yang versi 3-nya nanti yang di sini ini. Nah, ini ya kompatibilitas kesesuaian dari interface-nya itu sangatlah penting. Nah, kalau seperti ini, slot ini PCI Express ini adalah versi 5. Namun dia bisa dipasang untuk kartu grafis yang versi 3, 4, atau 2, pokoknya yang di bawahnya. Rata-rata memang didesain seperti itu. Nah, ini dikatakan motherboard ini bersifat backward compatible atau kata lainnya downward compatible. Artinya dia kompatibel atau sesuai dengan yang sebelumnya, sesuai dengan teknologi yang di bawahnya, sesuai dengan kecepatan perangkat yang ada di bawahnya. Ya, kompatibel itu artinya sesuai. Jadi dia disebut backward compatible atau downward compatible. Kalau ilmunya sendiri ya, itu kayak gini, backward compatibility. Oh iya, itu kompatibilitas balik, artinya kayak begitu ya, iya. Tapi kalau sebutan sifatnya, maka dia adalah backward atau downward compatible. Sebaliknya, kalau ini versi 5, terus dia bisa dipasang untuk yang versi 6, rata-rata memang seperti itu, PCI Express itu desain bisa untuk yang setelahnya. Nah, kalau itu dipasang yang versi 6 dan itu jalan, maka dikatakan dia upward compatible atau forward compatible. Artinya dia cocok atau sesuai kompatibel dengan teknologi yang di atasnya atau dengan kecepatan yang di atasnya. Baik dia backward compatible ataupun upward compatible, kecepatannya akan mengikuti versi PCIe yang paling rendah. Seperti tadi, kalau ini versi 5 dipasang yang
kartu grafis versi 4, ya dia nanti akan ikut yang versi 4. Kalau ini dipasang versi 6, padahal dia versi 5, ya ikut yang versi 5. Seperti itu. Itu yang pertama kali harus diperhitungkan. Ini ya, sudah saya tuliskan upward compatible atau forward compatible, backward compatible atau downward compatible. Dan ini kecepatannya. Ya, kecepatan dari setiap versi dari PCI Express. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu pada sesi berikutnya.